Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sliramu Review. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Karena kali ini Sliramu akan membahas sebuah film kopet yang merupakan sequel kedua dari film Wrong Turn. Film ini pun berjudul Wrong Turn 2 yang dirilis tahun 2007. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa mengerikan si kopet ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sliramu, yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak ecek-ecek. Film dimulai dengan diperlihatkannya hutan lebat di West Virginia. Terlihat seorang bondon seksoy dengan mobil sportnya. Dia pun sedang menelpon manajernya. Dia pun menyusuri jalan hutan dan seperti biasa, dia dihadangkan dengan dua jalan bercabang. Tanpa keraguan, dia pun belok ke kiri. Karena di hutan mah gak ada sinyal, telepon pun putus-putus. Lalu tiba-tiba, oh my gosh, si bondon pun menabrak seseorang dan dia pun merasa panik. Lalu dia pun mencoba turun dan melihat keadaan orang tersebut. Bondon pun disosor hingga bibirnya pun termakan si kopet hutan tersebut. Dia pun ngabrit seedan-edannya dan di sisi depan dia menemukan satu kopet lagi. Edan sekali, bondon pun dikampak menjadi dua bagian hingga tubuhnya terbelah seperti ikan asin. Lalu mereka pun menyeretnya. Scene pun berganti kepada 6 peserta yang mereka akan menyusuri hutan West Virginia. Acara pun dimulai dan mereka sedang mendengarkan arahan dari mentor mereka. Kelompok pun dibagi menjadi 3 regu dan cuma ada satu yang akan menjadi pemenangnya. Permainan pun dimulai. Scene beralih kepada seseorang yang sedang ngompol. Lalu dari CCTV terlihat jika ada seseorang yang mendekatinya dan menyeretnya. Scene pun beralih kepada Pak Mentor yang dia sedang menyiapkan sebuah CCTV. Lalu dia pun kembali ke motor trailnya dan dia terkejut jika ada panahan yang menancap di motor trailnya tersebut. Dia pun mencari ke suatu arah dan dia menemukan seseorang merusak CCTV-nya. Lalu tiba-tiba hampir saja terkampak. Lalu mentor itu pun melihat seseorang yang jauh di sana dengan muka yang aneh. Tiba-tiba dari arah belakang, scene beralih kepada 2 bondon seksoy bernama Nina dan Amber. Mereka pun menemukan clue dan mereka harus mencari obat yang lokasinya adalah di dekat sungai. Waktunya pun cuma dikasih 2 menit dan mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka pun menemukan clue-nya dan si Amber pun mencoba merayap-rayap menggapai clue tersebut. Lalu tiba-tiba Amber pun tercepur, tapi untungnya dia berhasil selamat. Dia pun sangat kegirangan karena misinya itu berhasil. Scene beralih kepada 3 peserta yang dimana kameramen ingin membuat video gabrut. Terlihat si bondon seksoy Elena membuka cangcut mahalnya. Jack pun tidak setuju untuk ide kameramennya itu. Dirasa semua itu adalah ide yang gila. Lalu Jack pun pergi. Karena si bondon mah hiper, dia pun langsung menyikat kameramennya. Lalu mereka pun beradu gabrut. Di sisi lain, kekasih kameramen itu menyaksikan kejadian tersebut. Lalu dia pun menangis dan menggalau. Nina pun menyuruhnya untuk menghajar mereka, tetapi Amber tidak menyetujuinya karena itu bukan sifat dia.
Scene beralih kepada regu lainnya, yaitu John dan Cena. Mereka pun menemukan jika ada daging barbeque. Kembali kepada Pak Mentor yang tertangkap tadi. Sekarang dia sudah dalam keadaan terikat dan kepalanya berada di bawah. Dia pun berada di sarang Kopet seperti sedang menunggu giliran untuk dieksekusi. Kembali kepada dua bondon seksoi, yaitu Amber dan Nina. Mereka pun menemukan salah satu rumah dan mereka pun mengepoi rumah tersebut. Mereka pun masuk ke dalamnya. Mereka melihat banyak sekali foto-foto orang aneh dan tanpa mereka sadari ada seseorang masuk ke dalamnya. Terlihat psikopat yang sepertinya dia sedang mau melahirkan. Benar saja, wanita itu pun melahirkan, tetapi bayinya mukanya terlihat aneh sekali ya bun. Dua bondon pun terkejut dan psikopat mengetahui keberadaannya. Lalu mereka pun ngabrit seedan-edannya. Tiba-tiba, oh my gosh, Amber pun terkena kampak psikopat. Kopet pun mengejar Nina, tapi Nina berhasil bersembunyi. Mobil Kopet pun datang dan sudah ada mayat Amber di atasnya. Ngeri kali ya bun. Scene pun beralih kepada dua pasangan mesum yang mereka sudah selesai adu gabrut. Si Bangor pun meminta Elena untuk merahasiakannya karena dia tidak ingin pernikahannya hancur. Lalu Bangor pun pergi. Elena pun merebahkan diri karena dia lemes habis digabrut. Lalu terlihat psikopat mengintip dan ada istrinya yang cemburu. Lalu mereka pun bertengkar karena istrinya merasa jealous. Elena pun kaget. Lalu psikopat pun mendatanginya dan mengeksekusinya. Scene beralih kepada Pak Mentor yang dia sedang menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu datanglah sebuah mobil. Mobil itu pun membawa jasadnya Amber. Pak Mentor melawan Kopet, lalu mereka pun beradu jotos. Lalu tiba-tiba psikopat tertembak sniper. Kembali lagi kepada kameramen si tukang sewa karaokean. Lalu dia pun tertawa karena melihat CCTV. Tapi tiba-tiba mobil pun berjalan dan dia sangat kaget ketika melihat supirnya adalah seorang psikopat. Psikopat datang membantainya dan juga mengeksekusinya hingga panah pun mencocol dia dan menembus bodi mobil. Scene beralih kepada Jack dan Cena di mana mereka sedang mukbang daging. Mereka tidak menyadari kalau daging yang mereka makan adalah daging manusia. Lalu tiba-tiba Nina pun datang dengan sangat ketakutan. Lalu Nina bercerita jika psikopat itu telah mengeksekusi Amber. Si John malah ngeyel dan dia tidak percaya semua itu. Tetapi Jack mempercayainya dan mengajaknya untuk pergi. Terlihat sebuah tato di barbeque itu dan ternyata tato itu adalah milik Kimberly. Mereka pun ngacir seedan-edannya. Scene beralih kepada Pak Mentor yang dia sedang menemukan sebuah rumah. Lalu dia pun menyusup ke dalam rumah dan mendatangi orang tersebut. Lalu dia pun menjahit lukanya dan mereka pun saling bertengkar hingga tiba-tiba oh my gosh, si tua itu pun terkena bom molotov hingga tubuhnya meledak.
Kembali lagi bersama Jack dan kawan-kawan, mereka pun menyusuri hutan dan mereka memergoki orang Kopet sedang beradu gabrut. Lalu mereka pun menyerangnya dan Kopet itu juga membalasnya. Mereka saling beradu pisau dan mereka pun ngibrit seedan-edannya, tetapi sialnya Nina malah terperangkap di lubang jebakan. Jack pun datang dan menolong si Nina. Karena tidak ada jalan lagi, mereka pun terpaksa lompat ke air terjun. Kembali lagi kepada Pak Mentor, di mana dia sedang merakit bom molotov. Lalu di sisi lain ada Joe dan Sena, mereka pun masih di hutan, tetapi tiba-tiba si Kopet itu datang dan memanah mereka, menjebaknya hingga mereka pun tersangkut di atas. Para Kopet pun datang, mereka sangat senang dan kegirangan karena dua tawanan mereka sudah terjerat di atas. Oh my gosh, satu panah tertancap dua orang sekaligus. Ngeri banget ya bun. Kembali kepada Jack dan Nina, mereka menemukan sebuah pabrik tua. Lalu mereka pun masuk ke dalamnya. Mereka memasuki rumah dan membuka sebuah lemari yang ternyata isinya adalah Nina sangat ketakutan, dia ngabrit ke bawah. Lalu sesampainya di garasi yang penuh dengan mobil, Joe menemukan sebuah CCTV. Terlihat si Bangor yang sedang disekap dan dia pun dieksekusi di depan matanya. Tiba-tiba Kopet menyerang si Jack dan menculik Nina pula. Selang beberapa lama, Nina pun tersadar dia sudah ada di markas Kopet dan melihat Jack sudah dalam keadaan terikat. Dan mereka sedang melihat tubuh si Bangor sedang dicincang-cincang. Ngeri kali ya bun. Kopet pun mendatangi Nina dan dia mengambil foto dan juga ingin menembaknya, tetapi dia pun menyerang Nina. Nina pun merasa kesakitan karena tangannya diikat kawat besi. Mereka pun makan bersama dan memaksa Nina untuk memakan makanan mereka. Di sisi lain, Pak Mentor datang dengan membawa senjata rakitannya. Si Kopet pun menyalakan mesin penggiling mesin dan menaruh sisaan daging ke dalamnya. Tiba-tiba Pak Mentor datang dari arah pembuangan air. Lalu dia pun mengendap-endap masuk ke dalam rumah Kopet. Jack pun berteriak hingga si Kopet pun kaget. Mereka bersiap-siap untuk menyerang penyundup tersebut. Mentor pun menembakkan senjata rakitannya dan tubuh Kopet pun meledak. Scene beralih kepada Nina yang tidak sadarkan diri. Lalu Pak Mentor pun datang untuk menolongnya dan untuk menolong Jack. Lalu tiba-tiba Kopet pun datang dan memanah si Mentor tersebut. Mentor itu pun menyuruh Jack untuk pergi dan Kopet itu pun menyerangnya dengan brutal. Hingga Mentor pun moket. Tidak luput dari serangan Kopet, Jack pun ingin dimasukkan ke mesin penggiling daging, tetapi Nina datang dan menolongnya. Mereka pun berusaha membebaskan diri dan menceburkan Kopet ke dalam mesin tersebut.
Akhirnya, mereka berdua pun masuk ke mesin penggiling tersebut dan menjadi bubur. Jack dan Nina pun merasa lega karena mereka telah menghabisi semua kopet yang ada di situ. Ayo Neng, kita pulang atuh, kita ambil mobil Lambo itu yuk, kita bawa pulang. Mereka pun pulang dan keluar dari hutan tersebut. Scene berganti kepada sungai yang sudah tercemar karena air limbah. Lalu terlihat seseorang sedang memompa dan memasukkan air tersebut ke dalam botol. Ternyata air itu untuk minum baby kopet, tapi baby kopet justru memilih jari manusia. Bagaimana? Sangat brutal bukan? Satu keluarga psikopat yang berhasil dibantai oleh Pak Mentor yang akhirnya dia pun moket juga. Tersisa Jack dan Nina dan juga baby kopet yang masih hidup. Film ini masih mempunyai sequel lanjutannya yang pasti akan seliramu bahas jika video ini mendapat banyak like. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film Wrong Turn 2. Semoga kalian menyukai alur ceritanya, dan jika kalian suka jangan lupa subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.